Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum. Baik hadirin yang ada di Masjid Al-Furqan Jalan Jurang Bandung, ataupun para pendengar Radio Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Bandung, Roja Lampung, Roja Pontianak, Roja Tanjung Pinang, Roja Berau, Radio Rai Padang, juga Radio Albayan Cianjur, juga para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada, dan juga para pendengar melalui streaming radio manapun. Alhamdulillah, sore ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan bahasan Kitab Tauhid yang Jumat yang lalu sudah memasuki bab tentang tawakal, tapi belum tuntas. Sudah kita terangkan bahwa tawakal maknanya adalah al-i'timadu 'ala Allah azza wa jalla fi husulil matlub wa daf'il makruh ma'a thiqati bihi wa fi'lil asbabil ma'dhuni fiha. Tawakal artinya bersandar kepada Allah azza wa jalla. Dalam hal apa? Dalam hal meraih apa yang diinginkan, atau dalam hal menolak apa yang tidak disukai, disertai kepercayaan yang penuh kepada Allah Azza wa Jalla, dan tidak lupa juga disertai dengan melakukan ikhtiar zahir, ikhtiar batin juga, ikhtiar yang menjadi wasilah atau penyebab teraihnya yang diinginkan tersebut. Oleh karena itu, di dalam tawakal terkandung dua hal. Hal yang pertama, penyandaran diri kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, adanya ikhtiar yang menjadi sebab teraihnya apa yang diinginkan, atau menjadi penyebab tertolaknya apa yang tidak diinginkan. Itulah dua hal yang terkandung di dalam tawakal. Tawakal terdiri dari 3 jenis. Jenis pertama adalah tawakal yang bersifat ibadah. Tawakal yang menjadi bukti khudu, tunduk, taat, patuhnya dia, yaitu tawakal yang mutlak, tawakal yang penuh kepada pihak lain. Dia meyakini pihak tersebut yang dijadikan tempat bersandar tersebut memiliki kemampuan untuk mengatur maslahat dan madarat,
memiliki kemampuan untuk memberikan maslahat ataupun madarat, mengatur kehidupan dan jalan kehidupan kita, sehingga dia menyandarkan diri kepada pihak tersebut dengan penyandaran yang sempurna, ditambah adanya perasaan hina dan butuhnya diri di hadapan pihak tersebut. Nah, tawakal seperti ini tawakal yang bernilai ibadah. Dan tawakal seperti ini tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla semata-mata. Kita menyandarkan sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita meyakini kenapa kita menyandarkan hal ini sepenuhnya kepada Allah, sebab di tangan Allah lah pengaturan maslahat dan madarat, untung dan rugi, yang menghidupkan dan yang mematikan, yang mengatur seluruh alur kehidupan manusia, semuanya di tangan Allah. Maka kita sandarkan diri kita secara penuh kepada Allah Azza wa Jalla. Tawakal atau penyandaran diri seperti ini termasuk tawakal yang bernilai ibadah. Hanya boleh ditujukan kepada Allah, tidak boleh kepada yang lainnya. Siapa yang bersandar seperti ini kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka berarti dia melakukan ibadah dalam bentuk tawakal tadi kepada selain Allah. Dan orang ini sudah terjerumus ke dalam perbuatan syirik dengan syirik yang besar, seperti umpamanya menyandarkan diri kepada ruh-ruh orang-orang yang dianggap soleh, yang sudah meninggal mendahului kita. Lalu kita meyakini bahwa ruh orang yang soleh tadi, orang yang sudah meninggal karena kesolehannya, mampu memberikan manfaat dan madarat kepada orang yang masih hidup, mampu memberikan keuntungan dan kerugian kepada orang yang masih hidup, mampu mengatur jalan kehidupan orang yang masih hidup. Karenanya dia takut kalau berlepas diri dari orang yang sudah mati itu, dan punya harapan memperoleh keuntungan kalau dia berharap kepada orang yang sudah mati tersebut. Dia sandarkan sepenuhnya kepada orang-orang yang sudah mati tersebut. Maka ini termasuk tawakal yang syirik, karena tawakal tersebut ditujukan kepada sesama makhluk, kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah jenis tawakal yang pertama, yaitu menyandarkan dengan penyandaran yang mutlak, karena tempat bersandar itu diyakini memiliki kemampuan untuk mengatur kehidupan, memberi manfaat dan memberi madarat, menghindarkan madarat dan bisa menghalangi manfaat. Maka tawakal seperti ini tawakal yang bernilai ibadah, tawakal yang berwujud ketundukan dan kepatuhan. Pasti ada rasa takut, pasti ada rasa harap kepada pihak tersebut, dan ini hanya boleh ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini jenis tawakal yang pertama. Tawakal yang kedua, bertawakal kepada sesama makhluk, kepada manusia umpamanya, dalam hal memperoleh rizki di dalam kehidupan di dunia ini. Dan ini termasuk syirik kecil. Sebagian ulama menyebut dengan sebutan asyirkul khafi, syirik yang samar-samar, syirik yang tersembunyi. Seperti umpamanya i'timad atau bersandarnya
orang yang dia berstatus sebagai karyawan dalam sebuah perusahaan. Lalu dia memperoleh gaji atau bayaran dari bosnya, dari majikannya, dari atasannya, dari pemilik perusahaan tempat dia bekerja. Bagaimana sikap orang ini kepada bosnya? Dia bersandar sepenuhnya kepada bosnya dalam memperoleh rezeki, dalam memperoleh uang. Dia mendudukan dirinya orang yang kedudukannya di bawah bosnya. Kalau umpamanya ketemu tunduk atau harus umpamanya membungkuk, kalau umpamanya berdiri di hadapannya kita merasakan adanya perasaan wegah, segen, takut, khawatir, dan seterusnya. Karena apabila ada sedikit saja sikap yang membuat bosnya tidak nyaman, dia bisa dipecat, dia bisa diturunkan jabatannya, dia bisa dimutasi ke jabatan yang lebih rendah daripada sebelumnya. Dan dia merasa sangat butuh kepada bosnya tersebut. Maka ini termasuk i'timad kepada sesama manusia, tapi dengan i'timad yang tidak mengeluarkan dia dari keislamannya. Itu sejenis syirik kecil. Maka sikap yang benar dari seorang karyawan, dia menjadikan bosnya hanya sekedar perantara sampainya rizki dari Allah kepada dirinya, bukan penyebab utama. Karena apa? Karena yang membukakan hati bosnya untuk menerima dia bekerja, menggaji dia dengan gaji tertentu yang memenuhi kebutuhan dia, yang membukakan hati bosnya, yang mengatur, mengkondisikan hati bosnya siapa? Allah Azza wa Jalla. Yang memudahkan dia bekerja di tempat itu, memperoleh jabatan tertentu di tempat itu, memperoleh gaji yang tetap di tempat itu, semuanya Allah yang mengatur, bukan bosnya. Yang apabila Allah Azza wa Jalla tidak menghendaki, sebaik apapun bosnya, kita tidak akan pernah bisa bekerja di tempat itu. Jadi tetap bertawakalnya, berharapnya, bersandarnya kepada Allah Azza wa Jalla, bukan kepada bosnya. Apa perbedaan efek yang ditimbulkan dari dua sikap ini? Sikap hanya bertawakal kepada Allah bukan kepada bos, dan sikap bersandar kepada bos dalam realita kehidupan dan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan ini. Maka perbedaannya jelas. Bila dia bersandar kepada majikannya, maka ketika majikannya memerintahkan sesuatu yang bertolak belakang dengan syariat, dia tidak akan bisa menolak. Dia tidak akan bisa membantah. Dia tidak akan bisa mengingkari, apalagi menegur sang bos. Menolaknya berarti risiko dipecat. Menolaknya berarti risiko untuk diturunkan jabatannya, atau risiko-risiko lainnya. Makanya karena tawakalnya kepada bos tersebut, dia bisa-bisa berani untuk melanggar apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Berbeda dengan apabila walaupun dia bekerja di tempat itu, tapi tawakalnya kepada Allah Azza wa Jalla. Saya mau bekerja di tempat itu selama apa yang diinstruksikan tidak bertolak belakang dengan instruksi Allah Azza wa Jalla. Makanya dia tidak merasa hina berhak berdiri di hadapan bosnya. Dia tidak merasakan takut atau tegang atau khawatir ketika bosnya memanggilnya selama dia tidak salah. Karena sandaran dia hanyalah kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah jenis tawakal yang kedua. Yang kedua ini termasuk syirik kecil.
Ketiga, ini tawakal yang mubah, yang dibolehkan. Tawakal kepada sesama manusia. Apa bentuknya? Yaitu menyerahkan sebuah urusan kepada orang yang kita percayai dalam urusan tertentu. Baik urusan ini urusan dunia semata-mata yang sifatnya mubah, atau urusan ini urusan syar'i yang bersifat ibadah. Kita serahkan sepenuhnya kepada dia, karena dia amanah, karena dia memiliki kemampuan untuk melaksanakan apa yang kita lakukan ini. Kita sandarkan, sudah kita lepas. Maka ini dibolehkan. Seperti contoh umpamanya, kalau kita memberikan atau menyerahkan sebuah pekerjaan kepada orang lain untuk menjualkan barang milik kita, baik HP umpamanya, laptop, atau produk lain, tolong dijualkan. Saya percaya kepada kamu, harganya sekian. Lalu orang itu menjualkan, menawarkan dengan cara apapun yang syar'i, yang tidak terlarang secara syariat. Kita nggak tahu yang jelas itu terjual. Itu termasuk menyandarkan diri kepada sesama manusia dalam urusan yang dimubahkan, yang dibolehkan. Maka itu dibolehkan dan mubah, walaupun dia menyerahkan sepenuhnya urusan itu kepada dia, kepada orang yang ditugaskannya. Contoh dalam perbuatan yang syar'i, umpamanya kita mau kurban, karena kita tidak mampu untuk melaksanakan kurban sendiri, tidak bisa menyembelih, tidak bisa nyisitnya, nyincangnya, membagi-bagikannya, baik tidak bisa secara teknis ataupun tidak bisa dari segi waktu dan kesempatan. Bahkan tidak bisa juga beli kambingnya. Tidak tahu harganya, tidak tahu nawarnya, tidak tahu bagaimana cara memilih kambing yang memenuhi syarat untuk kurban. Akhirnya kita percayakan kepada orang lain yang amanah dan memiliki kemampuan di bidang itu, walaupun kita sendiri tidak melihatnya. Maka ini juga salah satu bentuk tawakal kepada orang, tapi tawakal yang mubah, yang dibolehkan. Dan itu disebut tawakal karena menyerahkan sepenuhnya urusan itu kepada orang tersebut. Seperti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyerahkan pelaksanaan kurban kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, seperti yang pernah kita bahas ketika bab kurban. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan, amaroni Rasul sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budni. Rasul SAW memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan penyembelihan kurban, wa an atasaddaqa biluhumiha wa juludiha, dan beliau pun memerintahkan kepadaku untuk mensedekahkan dagingnya, kulitnya dan gajinya. Terus wa alla u'tiyal jazira syai'an minhu, dan aku juga diperintahkan agar aku tidak memberikan upah sedikit pun dari daging kurban itu kepada orang yang menyembelihnya, kepada orang yang mengurusnya. Kata Ali, nahnu nu'tihi min indina, kami memberi upah kepada pelaksana kurban itu dengan ngerogoh saku sendiri, dengan mengambil uang dari sakunya sendiri. Nabi SAW menyerahkan sepenuhnya urusan yang bersifat ibadah seperti ngurus kurban ini kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan ini juga sejenis tawakal kepada sama manusia, tapi jenis tawakal yang mubah, yang dibolehkan, bahkan bisa bernilai ibadah. Karena apa? Karena termasuk dalam ta'awun 'alal birri wat taqwa, yaitu saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa.
Inilah 3 jenis tawakal. Dari penjelasan yang sudah diterangkan, maka jelaslah bagi kita bahwa tawakal termasuk min ajalil maqamat, perbuatan atau ibadah hati yang menempati setinggi-tinggi kedudukan dalam syariat Islam. Dan wajib setiap orang hanya bertawakalnya kepada Allah Azza wa Jalla dalam perkara apapun, menyandarkan sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla dan disertai dengan ikhtiar yang disyariatkan. Oleh karena itu berkata Syekhul Islam, apa efek dari sikap tawakal seperti ini? Beliau menyatakan wala yakunu lil mu'attilah ay yatawakkalu 'ala Allah wala lil mu'tazilah wal qadariyah. Kata Syekhul Islam, kalangan mu'attilah tidak akan mungkin bertawakal kepada Allah. Demikian juga mu'tazilah dan qadariyah. Mu'attilah itu orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, baik sebagian ataupun seluruhnya. Demikian juga Mu'tazilah. Demikian juga Qadariyah. Mu'tazilah itu orang yang lebih menomorsatukan akal daripada wahyu. Mu'tazilah itu dari segi keimanan kepada takdir termasuk Qadariyah, yang mengingkari adanya takdir baik sebagian ataupun keseluruhan. Dan mereka meyakini bahwa karena Allah tidak memiliki sifat, ya. Kemudian Mu'tazilah dan Qadariyah juga meyakini bahwa Allah tidak mentakdirkan apapun untuk manusia. Apa yang akan terjadi besok itu gimana ikhtiar dan usaha kita sekarang, bukan karena takdir Allah. Itu Qadariyah. Karena mereka meyakini tidak ada takdir Allah atas kehidupan manusia, maka mereka tidak bertawakal kepada Allah. Mereka bertawakalnya kepada kemampuan diri sendiri kan. Kita punya skill, kita punya tim yang ahli, kita punya pengalaman, kita punya dana yang mencukupi, kita punya peralatan, semua peralatan yang dibutuhkan cukup. Hasil dari pekerjaan ini tergantung semuanya itu, tergantung skill atau keahlian kita, tergantung kerjasama tim, tergantung peralatan yang canggih yang kita miliki, tergantung juga dari dukungan finansial, modal keuangan yang dibutuhkan. Kalau semua terpenuhi, dijamin sukses 100%. Makanya mereka tidak berdoa kepada Allah. Mereka tidak bertawakal kepada Allah. Mereka tidak meminta pertolongan kepada Allah. Mereka tidak minta dimudahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena meyakini Allah tidak mentakdirkan apapun untuk kita. Maka mereka tidak bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Dari sini kita bisa melihat perbedaan. Tawakal adalah buah dari keimanan yang kuat kepada asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Karena kita meyakini Allah itu mudabbir. Karena kita meyakini bahwa Allah itu malik, bahwa Allah itu raziq, bahwa Allah itu al-wahhab, Allah itu rabb, Allah itu nafi, Allah itu dhar, Allah itu muhi, Allah itu mumit. Allah yang memberi manfaat, Allah yang beri madarat, Allah yang mengatur seluruh alam ini, Allah yang memberi rizki, Allah juga yang menahan rizki dari seseorang yang Allah kehendaki untuk ditahan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Karena kita yakin semua itu di tangan Allah, maka kita bersandar kepada Allah Azza wa Jalla.
Kita juga yakin apa yang akan terjadi besok itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Kita tinggal melakukan ikhtiar yang disyariatkan untuk memperoleh hasil yang kita inginkan. Tapi kalau ternyata hasil yang kita inginkan ditakdirkan oleh Allah tidak kita raih, yang terjadi adalah sebaliknya, sudah kita diperintahkan untuk sabar atas hal itu dan meyakini itulah ketetapan Allah yang terbaik untuk kita. Jadi keimanan yang hebat kepada asma dan sifat Allah melahirkan tawakal yang sempurna. Makanya orang-orang yang tidak beriman kepada asma dan sifat Allah, menolak, mengingkari adanya sifat Allah, tidak percaya juga kepada takdir Allah Azza wa Jalla, maka tidak mungkin mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, dan juga apabila ternyata mereka menemui kegagalan, maka mereka frustasi, mereka kecewa, mereka putus asa, dan mereka dilanda musibah yang mengakibatkan mereka akan terjerumus ke dalam kebinasaan di dunia dan di akhirat. Adapun ayat yang dijadikan dalil tentang tawakal adalah yang pertama dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-23. Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah hendaklah kalian bertawakal kalau kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Ayat ini mendahulukan objek daripada subjek dan predikat. Wa 'alallah, dan hanya kepada Allah lah. Allah di sini kan objek. Fatawakkalu, hendaklah kalian bertawakal. Siapa subjeknya? Kita kan? Kalian. Kalian ini subjeknya. Dalam bahasa Arab disebut fa'il. Apa predikatnya? Tawakal. Verbnya, kata kerjanya kan tawakal. Objeknya apa? Allah Subhanahu wa taala. Tempat kita bertawakal. Nah, biasanya di dalam bahasa Arab susunan kalimat yang baku itu terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ulun bih. Fi'il itu kata kerja, fa'il itu subjek, maf'ulun bih itu objek. Umpamanya di dalam ayat banyak dikatakan atau di dalam kalimat-kalimat bahasa Arab umpamanya daraba Muhammadun Zaidan. Daraba itu fi'il, Muhammadun fa'il, Zaidannya maf'ulun bih. Daraba kata kerja, Muhammad subjek, Zaidan objek. Fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Predikat, subjek, kemudian objek. Kata kerja, pelaku, lalu objek penderita. Itu yang baku seperti itu dalam bahasa Arab. Ternyata dalam ayat ini objeknya didahulukan. Wa 'alallah, dan kepada Allah lah fatawakkalu, hendaklah kalian bertawakal. Maka kalau objeknya didahulukan, ada kaidah taqdimul ma'mul anil amil yufidul hasr wal ihtimam. Mendahulukan objek daripada subjek dan predikat, maka itu memberi makna hasr. Hasr itu penghususan. Maknanya hanya kepada Allah lah hendaklah kalian bertawakal. Berbeda dengan kalau dibalik fatawakkalu 'alallah umpamanya, ya. Maka bertawakallah kalian kepada Allah. Maka kalau kalimatnya seperti itu tidak mengandung makna hanya. Mungkin bertawakal kepada Allah tapi juga bertawakal kepada yang lain. Tapi kalau dibalik
Allahnya didahulukan, wa 'alallah, dan hanya kepada Allah, fatawakkalu, hendaklah kalian bertawakal. Kalau Allahnya didahulukan maka mengandung makna hanya kepada Allah. Sama dengan kalimat yang sudah kita bahas, kalimat yang terdapat dalam sebuah ayat yang selalu kita baca minimal 17 kali dalam sehari semalam dalam salat kita, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah kami ibadah. Kepada Engkau ini objek. Allahnya objek tempat kita ibadah. Na'budu, kita ibadah. Na'budu terdiri dari subjek dan predikat, terdiri dari fi'il dan fa'il. Nah, kalau objeknya didahulukan, Allahnya didahulukan, iyyaka na'budu, maknanya hanya kepada Engkau ya Allah kami ibadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau pula kami minta pertolongan. Jadi makna hanyanya itu diambil dari susunan kalimatnya, yaitu mendahulukan objek daripada subjek dan predikat. Seperti dalam ayat yang sedang kita bahas ini, wa 'alallahi fatawakkalu, maknanya dan hanya kepada Allah lah hendaklah kalian bertawakal, tidak kepada yang lain-lain, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala, hanya satu-satunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalimat selanjutnya, in kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar beriman. Huruf in di dalam ayat ini disebut huruf syarat, in syartiyah. Dan huruf syarat wajib ada fi'il syarat. Fi'il syaratnya adalah kuntum. Jadi in kuntum dua-duanya huruf syarat. Dan setiap fi'il syarat wajib ada jawabnya. Mana jawab syarat di dalam ayat ini? Sebagian ulama menyatakan bahwa jawab dari syaratnya itu mahdzuf. Mahdzuf itu artinya dibuang. Karena apa? Karena sudah terkandung di dalam kalimat sebelumnya, yaitu fatawakkalu. Sehingga makna ayat ini, in kuntum mu'minin fatawakkalu. Kalau kalian benar-benar beriman, maka hendaklah kalian bertawakal. Oleh karena itu, tawakal menjadi syarat dari keimanan, atau keimanan menjadi syarat bagi adanya tawakal. Tawakal itu dibangun di atas keimanan. Tanpa ada iman seseorang tidak bisa bertawakal. Dan orang yang tidak bertawakal menunjukkan tidak adanya iman sama sekali. Maka siapa orang yang tidak bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada iman di dalam dirinya. Karena Allah Azza wa Jalla menjadikan tawakal menjadi salah satu syarat, bukti yang konkret, yang real, yang nyata tentang adanya keimanan. Ada iman, pasti wajib adanya tawakal. Ada tawakal menunjukkan ada iman. Dan ketika seseorang tidak bertawakal, menunjukkan tidak adanya iman di dalam dirinya. Inilah keterkaitan yang sangat kuat antara tawakal dengan iman. Orang yang beriman pasti bertawakal. Dan orang yang bertawakal menunjukkan dia memiliki iman di dalam hatinya. Dan kadar ketawakalan yang dimiliki seseorang berbanding lurus dengan kadar imannya. Dan kadar iman yang dimiliki oleh seseorang berbanding lurus juga dengan ilmu dia tentang Allah Azza wa Jalla. Semakin mendalam ilmu dia tentang Allah, semakin kuat iman dia. Dan semakin kuat imannya, semakin kuat rasa tawakalnya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ilmu tentang Allah melahirkan iman. Oleh karena itu, para ulama di antara termasuk Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan, di dalam lafaz iman
yang terdapat dalam Al-Quran, dalam hadis, itu di dalamnya sudah terkandung ilmu. Karena iman itu lahir dari ilmu. Ada ilmu tentang Allah, ada iman. Kalau orang beriman berarti menunjukkan dia memiliki ilmu tentang Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, di awal kitab Al-Usulul Tsalatsa yang dulu pernah kita bahas, bahwa ada 4 kewajiban. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah wahai saudaraku yang Allah rahmati, yang semoga Allah merahmatimu, bahwa wajib bagi kita mempelajari 4 hal. Pertama, ilmu. Kedua, amal. Ketiga, dakwah. Keempat, sabar. 4 kewajiban. Apa dalilnya? Ternyata dalilnya surah Wal Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu asar. Allah mendahului surat ini dengan sumpah. Dan sumpah maknanya takkid, menguatkan. Wal asri demi waktu asar. Inna sesungguhnya. Al insana manusia. Lafi benar-benar berada di dalam khusrin, kerugian. Pasti manusia itu semuanya rugi. Kerugian ini ditekankan berkali-kali oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini. Dilihat dari diawali dengan sumpah, adanya huruf inna, adanya huruf lam taukid yang menunjukkan benar-benar ditekankan pasti manusia itu rugi kecuali 4 orang. Makanya 4 orang ini yang menjelaskan, bukan 4 orang, kecuali orang yang memiliki 4 hal ini. Pertama, illalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Dan ternyata kalimat illalladzina amanu, ya, kecuali yang tidak akan rugi itu orang-orang yang beriman. Kalimat ini dijadikan dalil tentang wajibnya ilmu. Lafadznya iman, tapi madlulnya, perkara yang ditunjukkannya adalah ilmu. Karena apa? Karena iman di dalamnya sudah terkandung ilmu. Iman itu lahir dari ilmu. Tanpa ilmu tidak akan ada iman. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang Allah Azza wa Jalla. Dari ilmu yang benar ini tentang Allah Azza wa Jalla lahir iman. Illalladzina amanu. Ini dalil tentang wajibnya ilmu. Lafadznya iman, tapi madlulnya, penunjukannya malah tentang wajibnya ilmu. Karena dari ilmu lahir iman. Iman lahir dari ilmu. Wa amilu sholihat, ini dalil tentang wajibnya amal. Wa tawasaw bil haq, dan ini dalil tentang wajibnya dakwah, memberikan wasiat tentang kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, dan yang keempat ini wajib sabar, mewasiatkan kesabaran. 4 ini wajib untuk terhindar dari kerugian. Dan ternyata kewajiban pertama adalah ilmu, dan ilmu itu didalili oleh lafaz iman. Kenapa? Karena dalam iman pasti terkandung ilmu. Dari mana pemahaman ini diambil? Kenapa dalam lafaz iman terkandung ilmu? Sebab Allah menyatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah oleh kamu, ilmui, fahami tentang la ilaha illallah. Pengetahuan orang tentang la ilaha illallah ini yang melahirkan keimanan. Dan imannya iman hakiki, iman asli, iman sejati, iman original. Bukan palsu, bukan imitasi, bukan semu, bukan iman-imanan yang sekali ketebak angin, tertiup, terhembus angin fitnah, langsung tumbang, langsung hilang. Enggak. Ini iman yang sebenarnya. Karena iman yang dilandasi oleh apa? Oleh ilmu. Semakin mendalam ilmu kita tentang Allah, semakin kuat keimanan kita. Kadar iman kita berbanding lurus dengan ilmu. Dan kadar iman kita menghasilkan tawakal yang kadar ketawakalannya juga sebanding dengan kadar imannya.
Oleh karena itu kalau dalam pertemuan-pertemuan yang lalu banyak pertanyaan bagaimana mempertahankan tawakal. Bagaimana caranya kita bisa bertawakal? Bagaimana caranya agar kita bisa memiliki rasa takut kepada Allah, mahabbah kepada Allah, roja kepada Allah, termasuk ikhlas kepada Allah dalam semua amal? Ya, pelajari tentang ilmu Allah Azza wa Jalla, tentang asma dan sifatnya. Semakin mendalam pemahaman kita tentang asma dan sifatnya dengan pemahaman yang benar, yang lurus, semakin kuat iman, semakin kuat tawakal, semakin kuat mahabbah, semakin kuat khauf, semakin kuat roja, semakin kuat ikhlas, dan seterusnya dan seterusnya. Berdasarkan hal itulah maka Allah Azza wa Jalla menyatakan bahwa syarat dari keimanan adalah adanya tawakal. Allah menyatakan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah hendaklah kalian bertawakal kalau benar-benar kalian itu iman. Ini menunjukkan bahwa tawakal bagian yang tak bisa dipisahkan dari keimanan. Ada iman, ada tawakal. Adanya tawakal menunjukkan adanya iman, dan itu disebabkan oleh adanya ilmu kita tentang Allah Azza wa Jalla. Inilah dalil yang pertama yang dibahas oleh muallif rahimahullahu taala dalam bab tawakal ini. Kedua, Al-Quran surah Al-Anfal ayat yang kedua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatsum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Kata Allah, hanyalah orang-orang mukmin itu, mukmin yang hakiki, mukmin yang sebenarnya, adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetarlah hati mereka. Takut, karena takut. Bergetar itu karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadatsum iman, bertambahlah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal. Dalam satu ayat ini saja, ini dalam satu ayat ini, belum ayat yang berikutnya nanti. Allah sudah menjelaskan 3 ciri orang-orang yang beriman. Ciri pertama, apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, dan itu khauf. Itu rasa takut. Ciri kedua, bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, tambah mantap, tambah hebat imannya. Ciri yang ketiga, mereka hanyanya tuh, hanya bertawakal kepada Allah. Sebab Allahnya didahulukan tadi. Wa ala rabbihim yatawakkalun, bukan wa yatawakkaluna 'ala Allah. Bukan begitu. Dan mereka bertawakal kepada Allah. Bukan, tapi wa ala rabbihim. Yatawakkalun, bukan wa yatawakkaluna 'ala rabbihim, bukan. Tapi rabbihimnya didahulukan. Yang mengandung makna tadi apa? Hanya dan ihtimam. Ihtimam itu mementingkan Allah Azza wa Jalla di atas yang lainnya. Ini 3, belum ayat yang berikutnya nanti. Ketika menjelaskan ayat ini, berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ayat ini didahului oleh adatul hasr. Adatul hasr itu kata yang memberi makna hanya, yang membatasi maknanya. Apa adatul hasrnya? Yaitu lafaz innama. Sehingga di dalam kaidah ketika membahas tentang hasr itu itsbatul hukm fil madhkur wa nafyuhu amma adah. Makna hasr adalah menetapkan hukum tentang perkara yang disebutkan dan menafikan yang lainnya. Seperti
innamal mu'minun. Innama ini disebut hasar, maknanya menetapkan apa saja yang disebutkan di dalam ayat ini, selain yang disebutkan tidak, gitulah intinya begitu. Sehingga makna innamal mu'minuna, hanyalah yang dimaksud orang mukmin adalah hanyalah orang yang bila disebut nama Allah bergetar hatinya, bila dibacakan ayatnya bertambah imannya, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah. Maknanya kalau ini salah satu saja tidak dimiliki, dia bukan iman. Dinafikan dari dirinya iman, ya. Oleh karena itulah maka makna innamal mu'minun, maknanya mal mu'minun illa haula. Tidak ada orang-orang yang beriman kecuali mereka yang punya ciri-ciri yang disebutkan dalam ayat ini. Dalam ayat ini Allah menjelaskan 5 sifat orang-orang yang beriman. Sifat yang pertama, yaitu alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum ay khafat lima fiha min ta'dzimillahi ta'ala. Orang yang beriman yang pertama adalah orang yang bila disebut nama Allah bergetar hatinya. Artinya takut dia kepada Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena di dalam nama Allah terkandung pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Contoh, beliau memberikan contoh, rajulun hamma bimaksiatin fadzakarallah au qila lahu ittaqillah fa in kana mu'minan fa innahu sayakhaf wa hadha huwa alamatul iman. Seseorang yang punya niat, punya rencana untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, tiba-tiba ingat kepada Allah. Atau ada orang yang mengingatkan, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Kalau orang itu orang mukmin memiliki keimanan, dia pasti akan takut kepada Allah, lalu menghentikan, membatalkan rencana kejahatannya, kemaksiatannya, rencana untuk melakukan dosanya, dia cancel, dia batalkan, dia stop. Maka menghentikan, membatalkan niat yang buruk itu termasuk ibadah, termasuk amal soleh yang luar biasa agungnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan hadis yang mendukung hal ini banyak. Ingat gak kita terhadap hadis yang menjelaskan 3 orang yang masuk gua, lalu gua itu longsor dari atasnya dan pintu guanya tertutup oleh sebuah batu besar. Didorong, ternyata tidak bergeming sedikit pun. Lalu 3-tiganya berdoa dengan bertawasul kepada amal soleh masing-masing. Salah satunya bertawasulnya itu kepada amal soleh yang berupa menggagalkan, membatalkan perbuatan maksiat yang sebenarnya bisa dia lakukan, yaitu menzinahi seorang wanita kan. Pas mau berbuat diingatkan ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Lalu enggak jadi. Dia tinggalkan wanita itu, dia tinggalkan uang yang sudah dia berikan kepada wanita itu karena takutnya kepada Allah. Maka lalu dia berdoa, ya Allah, kalau yang aku lakukan itu adalah amal soleh yang aku lakukan karena untuk meraih ridha-Mu, maka dengan amal soleh itu bukakan pintu gua. Dan ternyata pintu gua terbuka, bergeser karena doa itu. Oleh karena itulah efek dari rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla menyebabkan dia bisa terrem dari kemaksiatan ketika mengingat kepada Allah. Ini orang-orang beriman. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang apabila ingat atau disebut nama Allah maka bergetarlah hatinya. Timbul pertanyaan, kenapa orang yang beriman kalau disebut nama Allah takut sehingga hatinya pun bergetar? Penjelasannya kembali kepada yang tadi. Karena dia iman, dan iman itu lahir dari apa? Dari ilmu tentang Allah. Ilmu dia tentang Allah itu yang melahirkan keimanan.
Makanya salah satu wujud dari keimanan itu takut kepada Allah. Karena dia tahu Allah itu syadidul iqab. Allah itu maha pencemburu. Lebih cemburu dari manusia tercemburu di muka bumi ini. Dan kecemburuan Allah adalah Allah murka ketika seorang hamba melanggar apa yang Allah larang. Allah itu syadidul iqab. Allah itu tetap maha mengawasi, maha melihat. Jangankan yang zahir, bahkan yang batin. Bisikan hati manusia Allah juga tahu. Tidak ada yang tersembunyi. Jangankan apa yang kita lakukan, apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar dari bumi, apa yang turun dari langit, apa yang naik ke langit, Allah tahu. Walladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ard wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Lalu dia istiwa di atas arsy. Dan dia tahu apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari bumi. Dia tahu apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Yang turun dari langit, yang real, yang nyata, contoh hujan. Yang naik ke langit, ini yang batin, yang gaib, yang kita nggak tahu, yaitu naiknya para malaikat, amal, doa, dan seterusnya kan. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah selalu menyertai kalian dimanapun kalian berada. Mananya Allah mengawasi, melihat, mengetahui semuanya. Tahu bahwa Allah itu demikian, selalu mengawasi, selalu melihat, selalu memperhatikan, ya, mengetahui, dan semua itu tercatat. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kata yang terucap dari mulut kecuali di sampingnya ada raqib dan atid. Bahkan yang ada di dalam hati orang Allah tahu. Allah merintahkan kepada malaikat, catat olehmu apabila orang ini punya niat untuk melakukan kebaikan, catat satu kebaikan. Dan bila kebaikan yang diniatkan itu jadi diamalkan, catat 10 kali lipat pahalanya. Kalau enggak jadi ya sudah 1. Dan kalau seorang hamba berniat melakukan keburukan, jangan dulu dicatat. Bager ya Allah mah. Bager itu apa? Baik. Kalau niat buruk nggak dicatat. Kalau niat baik sudah dicatat. Dan kalau niat baik dilakukan 10 kali lipat. Tapi kalau niat buruk baru niat nggak dicatat. Begitu dilakukan, catat 1, nggak 10. Dan kalau niat buruk itu tidak jadi dilakukan, catat 1 kebaikan. Kurang gimana baik sih Allah kepada kita? Kurang gimana apa dermawannya Allah SWT kepada kita? Dalam mencatat amal juga Allah sebaik itu. 1 kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. 1 keburukan kalau baru niat nggak dicatat. Kalau dilaksanakan 1 aja. Dan kalau nggak jadi dilaksanakan, catat 1 kebaikan. Allah tahu dan malaikat disuruh itu, menunjukkan malaikat mengetahui juga isi manusia. Karena baru niat seperti itu kan sudah dicatat oleh malaikat. Berdasarkan hal itulah maka orang yang tahu bahwa demikian Allah, dia takut. Dan rasa takutnya berbanding lurus dengan ilmu dia tentang Allah Azza wa Jalla. Semakin hebat ilmunya, semakin hebat imannya, dan semakin besar rasa takut apabila disebut nama Allah, semakin gede getarannya karena takutnya kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya, hanyalah orang-orang yang berilmu. Ilmunya itulah yang membuat dia takut kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya sifat yang pertama yang dimiliki oleh orang yang beriman yang diterangkan dalam ayat ini adalah khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri yang pertama. Kita belum sempat ciri yang kedua, ketiga dan seterusnya akan kita bahas pada hari Jumat yang akan datang saja, karena sekarang sudah mepet waktu kita sediakan untuk bertanya jawab untuk sisa waktu yang ada ini. Dan kepada Akhi Fawas di Cilengsi, di Roja Cilengsi, dipersilakan untuk memandu dengan para pendengar ataupun para pemirsa TV Roja. Silakan Akhi Fawas. Alhamdulillah.
Terima kasih kami ucapkan untuk Ustaz Jazakallahu khairan atas bahasan dan penjelasan yang telah disampaikan. Ikhwatul Islam, untuk selanjutnya kita masuki sesi interaktif untuk pendengar dan pemirsa dimanapun Anda, dan kesempatan yang pertama kami angkat dari pesan singkat dari seorang hamba Allah di Sukabumi yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum ya Ustaz. Saya selalu berusaha untuk tawakal, namun jika saya gagal dalam usaha, saya suka merasa putus asa dan minder terhadap kondisi yang saya alami. Mohon nasihat dan saran dari Ustaz. Jazakallahu khairan atas nasihatnya. Iya, wa jazakallahu khairah, hamba Allah di Sukabumi. Tadi sudah diterangkan, tawakal wajib disertai ikhtiar. Dan tawakal wujud adanya keimanan. Dan iman ini lahir dari ilmu. Semakin tinggi ilmu, semakin kuat iman, semakin hebat juga tawakal, semakin hebat pula ikhtiar. Kalau itu yang terjadi, lalu gagal. Dia tidak memperoleh apa yang diinginkan dengan ikhtiarnya tersebut. Kalau titik pemberangkatannya dari iman dan ilmu tadi, dengan tawakal yang hebat, lalu ternyata gagal, dia akan tahu bahwa memang sudah menjadi takdir Allah Azza wa Jalla atas kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kegagalan bagi kita pada saat itu sebagai wujud rasa kasih sayang Allah kepada orang tersebut. Kenapa dianggap wujud kasih sayang? Yaitu kasih sayang karena dia kan sudah iman, sudah berilmu tentang Allah, beriman, bertawakal dan berikhtiar. Orang yang berilmu, beriman, bertawakal dan berikhtiar pasti disayangi oleh Allah Azza wa Jalla. Yang salah satu wujud kasih sayangnya, Allah gagalkan usaha dia. Loh, kok bisa disayangi tapi digagalkan alias tidak diberi? Kenapa? Karena itulah yang terbaik bagi dia. Allah lebih tahu tentang kualitas kita dan apa yang akan terjadi bila kita diberikan kesuksesan. Dalam pandangan Allah sangat mungkin kalau kita diberikan kesuksesan membahayakan kita. Kalau umpamanya ada usaha, ada proyek lalu sukses, kita menjadi orang yang berlimpah uang. Apa bahayanya? Bahayanya kita bisa lalai kepada Allah Azza wa Jalla. Bahayanya kita bisa bermaksiat dengan uang itu. Bahayanya kita tidak bisa mensyukuri kesuksesan tersebut. Bahayanya mungkin kita bisa sombong dengan uang tersebut, dengan kesuksesan tersebut. Karena Allah melihat kualitas iman kita, kayaknya kalau diberi ini berbahaya dia. Makanya jangan diberi dulu. Ditunda pada saat yang tepat. Allah ingin menguatkan dulu iman ini. Digagalkan dulu. Dengan gagal apa yang terjadi? Dia mendekat kepada Allah. Dia konsul kepada ustadz, seperti yang bertanya sekarang, ya. Dia banyak berdoa kepada Allah SWT. Karena uang tidak punya, mau ikhtiar ke sana kemari juga nggak ada ongkos. Apa yang dia lakukan? Ke masjid. Malamnya bangun, besoknya saum, baca Al-Quran. Dengan itu dia dekat kepada Allah. Allah ingin mendengar rintihan orang-orang yang dikasihinya dalam doa. Dan rintihan biasa dilakukan oleh orang yang sedang kesulitan. Biasanya untuk zaman sekarang ya. Kalau orang itu rajin tahajud, merintih, menangis, biasanya lagi kesulitan itu. Kalau lagi happy-happy biasanya jangankan tahajud, subuh aja kesiangan. Kan biasanya begitu ya. Akhirnya orang itu mendekat kepada Allah, berdoa, merintih kepada, dan Allah suka mendengar rintihan orang itu ketika berdoa meminta kepada Allah Azza wa Jalla.
Akhirnya dia sering ke masjid. Akhirnya dia sering bertanya dan mengaji ke ustadz, konsultasi, minta doa dan seterusnya. Diberi petunjuk dengan petunjuk syar'i. Kuatlah iman dia. Nah, setelah kuat, yang apabila kekuatan imannya memungkinkan dia bisa mensyukuri nikmat kesuksesan, Allah berikan kesuksesan pada saat yang tepat. Sebagai contoh begini, saya sering berikan contoh ini. Seorang orang tua menyayangi anaknya yang masih balita. Begitu bangun tidur, anaknya minta es krim. Karena dia apa? Seneng hobinya ke es krim. Dia membayangkan nikmatnya es krim. Pagi-pagi belum makan, belum apa. Diberi enggak oleh orang tuanya? Ya enggak. Karena kalau diberi apa? Mencret. Kalau diberi dia bisa sakit. Enggak diberi. Bagaimana sikap si anak? Kecewa, kadang nangis. Kadang suudzon kepada orang tua, kepada ibunya. Mama enggak sayang sama adek. Masa adek ingin es krim tuh tinggal ngambil di kulkas, enggak mau. Sudah diambil sama anak-anak itu, direbut lagi sama ibunya. Dengan cara lembut direbutnya ya. Dibujuk, adek sayangku, nanti sakit ya, nanti begitu gitu ya. Tapi karena anak kecil namanya juga tetap enggak terima. Nangis dia. Walaupun nangis karena orang tuanya sayang, tidak diberi. Lebih baik nangis daripada mencret. Nangis mah tidak membahayakan si anak, tapi mencret bisa membahayakan ya. Ada nggak orang mati karena mencret? Banyak ya, bisa dehidrasi dan seterusnya ya. Nah, akhirnya sudah, walaupun nangis, walaupun gogoleran deh apa? Guling-guling di lantai, nggak digubris, biarkan saja. Akhirnya dibujuk, suruh makan dulu, suruh main dulu juga keluar. Akhirnya sudah si anak lupa, ya, si anak lupa main sama teman-temannya, lari-lari, kucing-kucingan, keringatan. Sekitar siang jam 11, ibunya memanggilnya, nih es krim. Karena apa? Karena kondisinya sudah memungkinkan. Dia sudah makan. Cuaca tidak lagi dingin kayak tadi. Sudah panas, sudah berkeringat. Dalam kondisi panas, berkeringat, gerah, dikasih es krim. Sedapnya bukan main. Ya, dan tidak akan memadaratkan. Dan ketika ibunya memberikan es krim kepada si anak, mungkin si anak sudah lupa bahwa tadi pagi dia pernah minta es krim sampai nangis karena tidak diberi. Ya. Jadi si ibu memberikan es krim kepada anak pada siang hari dan tidak memberikan pada pagi hari karena ibu lebih tahu kondisi anaknya dan efek yang ditimbulkan bila si anak diberi es krim pagi-pagi. Maka ditunda, walaupun nangis nggak apa-apa, nangis tidak berbahaya. Tapi nanti saat siang sudah gerah, sudah keringatan baru diberi pada saat yang tepat. Itu ibu kepada anak. Apalagi Allah Azza wa Jalla kepada hambanya. Jadi ketika seseorang sudah ikhtiar maksimal, berdoa, ya, tapi gagal, yakini bahwa itu terbaik bagi kita dari ketetapan Allah Azza wa Jalla karena kita ingin lebih baik di mata Allah Azza wa Jalla. Dengan cara kita dibiarkan dulu, dituntun dulu, dibimbing dulu untuk lebih dekat kepada Allah, ya, merintih, berdoa, mengeluh kepada Allah dan tidak kepada manusia, rajin tahajudnya, rajin baca Qur'annya, rajin berdoanya, rajin saum Senin Kamisnya, ya, dan ketika itu sudah selama dilakukan imannya menguat, pas diberikan kesuksesan dia sudah siap untuk bersyukur kepada Allah atas kesuksesan tersebut. Oleh karena itu bapak atau ibu hamba Allah di Sukabumi tadi, kalau sekarang mengalami kegagalan, yakinilah Allah sedang mempersiapkan dulu Anda, imannya, mentalnya, semuanya untuk menerima kesuksesan yang kelak lebih besar daripada yang diinginkan sekarang. Ya, oleh karena itu bersabar, bertawakal kepada Allah, husnudzon kepada Allah bahwa apa yang Allah tetapkan untuk Anda sekarang itu yang terbaik sebagai persiapan. Ya, Allah mempersiapkan diri kita untuk menerima kesuksesan yang lebih besar di masa yang akan datang. Demikian, wallahu a'lam. Silakan lagi, Fawas.
kasih atas jawaban dan nasihat yang saya sampaikan. Demikian Ibu atau Bapak di Sukabumi, semoga bermanfaat untuk Bapak atau Ibu serta kita semua. Kita angkat pertanyaan yang berikutnya dari Ibu Tika yang tidak menyebutkan asalnya. Yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Ustaz, mohon nasihatnya, apakah tidak termasuk ke dalam tawakal apabila kita menghadapi masalah keterpurukan ekonomi, kemudian kita bercerita kepada saudara kita yang dipercaya agar bisa membantu dan melapangkan diri kita dan dada kita dari kesempitan ekonomi. Mohon nasihat dan penjelasan dari Al-Ustaz. Jazakallahu khairan. Iya, wa jazakillahu khairan Ibu Tika di bumi Allah. Kalau tadi hamba Allah di Sukabumi, ini Ibu Tika di bumi Allah. Kalau kita menceritakan kesulitan ekonomi kita kepada orang lain, boleh apa tidak, bagus apa tidak, ini harus dirinci. Pertama, bagaimana isi curhatannya. Kedua, kepada siapa. Ketiga, apa niatnya, maksudnya. Kalau niat dia curhat itu dalam rangka mencari solusi dari keterpurukan ekonomi dan dilakukan ke orang yang tepat, yang bisa memberi solusi itu, tidak dalam rangka mengeluh, tidak dalam rangka mengungkapkan kekesalan dan keputusasaan, ya, maka itu bagus, harus demikian. Umpamanya untuk aspek syar'inya dia konsultasi kepada ustadz, wahai ustadz, secara syar'i apa yang harus saya lakukan dalam kondisi seperti ini? Lalu Ustaz memberikan solusi syar'i. Pertama, sabar. Untuk sabar diberitahukan, diceritakan, diterangkan, Anda sekarang dosanya sedang berguguran karena menderita. Kalau Anda sabar, pahala Allah melimpah. Kemudian doa Anda ini akan dikabul, akan didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab doa orang yang sedang ditimpa musibah akan dikabul, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keuntungan lainnya, akhirnya dia terdorong, termotivasi untuk sabar. Lalu berdoa agar Allah menghilangkan kesedihan dan kekecewaan, nih doanya, gitu ya. Lalu kata ustadznya, dari aspek bagaimana cara mengembalikan, memulihkan kondisi ekonomi, coba konsultasi ke ahli ekonomi. Sudah, dengan membawa rasa sabar, tawakal, pasrah, sekarang sudah tenang, tapi dia ingin lepas dari keterpurukan ekonomi, lalu dia berjalan mendatangi ahli usaha, konsultasi lagi dari aspek teori ekonominya. Bagaimana cara meraih kesuksesan secara real, secara nyata, secara zahir, lalu diberikan solusi dari ahli ekonomi tersebut. Maka ini bagus. Ini baik dan ini bisa menyebabkan dia terbimbing aspek lahirnya dan batinnya. Dan insya Allah akan mempermudah jalan bagi orang itu. Ingat, Allah berfirman, Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. 2 kali Allah menyatakan demikian secara berturut-turut dengan makna sesungguhnya setelah satu kesulitan akan ada 2 kemudahan yang datang setelahnya. Itu wajib kita yakini sebagai janji dari Allah dan Allah tidak pernah memungkiri janjinya, ya. Tapi kalau curhatnya bukan kepada orang yang tepat, bukan ke ustadz, bukan ke ahli ekonomi, isinya hanya keluhan-keluhan dan celaan baik kepada dirinya ataupun ungkapan suudzon kepada Allah. Aduh, saya kurang gimana ya? Tahajud suka sekali-sekali, ya, infak suka. Tapi kenapa Allah kok begini ya kepada saya? Aduh, gemes saya umpamanya. Dan itu diungkapkan kepada orang yang tidak bisa memberi solusi, bahkan manas-manasi. Iya ya, katanya, ini enggak adil Allah ini. Ini salah, ini keliru. Ini semakin membuat kita akan terpuruk. Ya, sudah kita terpuruk secara ekonomi, mengalami kesengsaraan, penderitaan dan kesulitan. Ya, dosa nambah. Ya, pahala enggak dapat. Ya, mental tambah amruk. Maka itu tidak boleh sama sekali. Oleh karena itu Ibu Tika tadi di mana saja boleh curhat. Tapi 3, lihat, perhatikan. Pertama, dilakukan dalam rangka mencari solusi. Yang kadang untuk memperoleh solusi harus menceritakan kasus yang dia alami, bukan dalam rangka mengeluh. Ya, pertama untuk mencari solusi.
Kedua, diungkapkan kepada orang yang tepat. Tepat dari dua sisi. Aspek syar'i, konsultasikan ini ke ustadz terlebih dahulu. Apa yang harus dia lakukan secara syar'i. Dan yang ketiganya, konsultasikan ke ahli usaha, ahli bisnis, ahli ekonomi. Agar dia memberikan petunjuk real. Bagaimana caranya bangkit dari keterpurukan. Bahkan tidak mustahil ahli ekonomi, ahli bisnis tersebut akan memberikan rekomendasi kepada kita. Coba tuh minta bantuan ke si anu, ke si anu, ke si anu. Nanti saya kasih nih surat sakti agar mereka membantu. Sangat mungkin hal itu terjadi. Demikian Ibu Tika. Mohon maaf akhi Fawas dan para pendengar dan pemirsa Roja, di sini sudah masuk adzan maghrib. Cukup sampai di sini, insyaallah kita jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.